Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qal waruwiya an Jabir bin Abdullah, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoi dari beliau, amin. Annahu, sesungguhnya, qala, sahabat Jabir berkata, qala alaihi salamu, bersabda atasnya salam, maksudnya bersabda Nabi, idza kana yaumul qiyamati, jika ada nanti hari kiamat, wa bu'itha, dan dibangkitkan, man fil kuburi, barang siapa yang berada fi di dalam kubur-kubur. Nanti kalau sudah hari kiamat, katanya Nabi, dan sudah dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka yang berada di kubur-kuburnya, maka ketika itu auhallahu ta'ala, Allah mewahyukan ila ridwan, kepada malaikat ridwan, kepada malaikat khazinul jannah, penjaga sorga, yang selalu tersenyum, malaikat ridwan. Makanya biasanya kalau namanya Ridwan itu guyuan wonge. Biasa gitu. Lek Ridwan ngamuan ganti jenenge. Ini sesungguhnya qad akhrajtu. Ini sesungguhnya aku siapa? Allah. Qad akhrajtu, benar-benar aku Allah telah mengeluarkan as-shaimina, orang-orang yang berpuasa, min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, yang mana mereka orang-orang puasa yang meninggal puasa, ja'i'ina, dalam keadaan lapar-lapar, attasyan, dalam keadaan amat sangat haus, fastaqbilhum, maka istaqbil, jemput, sambutlah engkau wahai Ridwan, hum, kepada mereka, orang yang meninggal dunia yang dia berpuasa, bisyawwain, syawwa itu panggangan daging, berikan makan panggangan daging, wafakihatin, dan berikan juga buah-buahan, yang mana buah-buahan panggangan daging tadi itu minal jinan, minal jinan, jamak dari jannah, dari sorga-sorganya Allah subhanahu. Ada berapa? 8 ya. Sorga-sorganya Allah ada 8, nerakanya Allah ada 7. Ulama mengatakan itu satu isyarat dari Allah bahwasannya sorga itu gambaran rahmatnya Allah, neraka itu gambaran murkanya Allah. Jumlah sorga itu ada 8, jumlah neraka ada 7, berarti rahmatnya Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Terbukti dengan apa? Jumlah dari pintu sorga lebih banyak daripada pintu neraka. Ya. Wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku, katanya Allah, itu mendahului daripada kemurkaanku. Itu kalimat tertulis di bawah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika malaikat Ridwan telah mendapatkan perintah dari Allah untuk memberikan panggangan daging, untuk memberikan buah-buahan, maka ketika itu fayasihu Ridwan, maka ketika itu berteriak malaikat Ridwan, ya ayyuhal ghilman, wahai para budak-budak, wa ya ayyuhal wildan,
dan para wildan. Apa wildan itu? Wildan itu anak kecil yang meninggal sebelum dewasa. Dan pendapat yang muktamad mengatakan wildan ini anaknya orang kafir. Jadi bapak ibunya kafir. Bapak ibunya kafir. Otomatis kalau anak kecil itu meninggal, itu menjadi syafi', menjadi penolong, menjadi yang doakan kepada orang tuanya. Berhubung orang tuanya itu kafir, sedangkan orang kafir itu diharamkan masuk surganya Allah, mukhalladun finnar, kekal di nerakanya Allah, maka wildan tadi itu, anak kecil orang kafir tadi itu tidak bisa doakan bapaknya. Maka ketika itu mereka berkhidmah kepada penduduk surga. Siapa namanya? Wildan. Ngerti? Nanti ada riwayat hadis, insya Allah saya sampaikan tentang bagaimana orang meninggal termasuk wildan ini, anak kecil ini bagaimana. Malaikat Ridwan ketika itu manggil, Gilman, ayo budak-budak. Gilman itu juga bisa berarti anak kecil ya. Anak cili-cili, sini. Ayo siapkan semuanya. Nah, dijelaskan di sini, wal wildanu alladzina lam yablughul huluma, yaitu yang mereka tidak mencapai hulum. Hulum itu mimpi, artinya tidak mimpi basah, artinya belum dewasa, balik. Maka mereka tadi itu setelah mendapatkan perintah dari malaikat Ridwan, yang mana malaikat Ridwan mendapatkan perintah langsung dari Allah, fayatuna, maka mereka mendatangkan biadbaqin, dengan adbaq jamak tibakun, apa? Nampan. Tahu nampan sampean? Piring besar, kayak hall. Saya kebuli rebutan. Itu adbaq. Min nur, bukan dari seng. Min nur, dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Lho be panganan dek ndak lugur. Itu nih dunya le. Ini lain. Ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah maj'alna minhum. Min nur, dari cahaya. Kemudian wa yajtami'una, itu anak-anak kecil tadi itu, pembantu-pembantu surga, budak-budak surga yang khidmah di surga, mereka kumpul indahu di sisi dari malaikat Ridwan. Jumlahnya mereka aktsara min adadi qatril amtor. Aktsara, lebih banyak, min adadi, dari jumlah, qatril amtor, tetesan hujan-hujan. Tetesan hujan itu berapa? Wallahu a'lam. Tidak ada yang ngitung ini. Wallahu a'lam. Lebih dari itu jumlah mereka. Siap sudah khidmah. Nah, makanya dikatakan kalau punya anak kecil kemudian belum dewasa dia meninggal dunia, sunnah dikasih nama. Pokoknya ba'da apa? Ba'da nafkhir ruh. Setelah nafkhir ruh, setelah tertiupnya roh di dalamnya, yaitu 4 bulan atau lebih. Meninggal, jadi mau Jawa keluron 4 bulan atau lebih, keluar, sunnah kasih nama. Karena apa? Akan menjadi syafi' tadi itu. Juga akan nyambut para orang tuanya tadi itu. Jumlahnya mereka itu lebih banyak dari tetesan hujan, bahkan wakawakibis samai, lebih banyak dari kawakib, bintang-bintang yang ada di langit, wa auraqil asjar, mereka itu jumlahnya lebih banyak dari daun-daun pepohonan. Berapa jumlahnya daun di dunia? Itu lebih banyak jumlahnya anak kecil-kecil tadi itu daripada dedaunan yang ada di pepohonan tadi itu. Mereka tadi itu datang kepada malaikat Ridwan dengan apa? Bil faqihatil katsirati, dengan faqihah, dengan buah-buahan yang bagaimana? Yang banyak. Nanti kita baca firman Allah itu, surat Al-Baqarah ayat 25, menceritakan bagaimana itu buahnya surga. Wone surga itu ya apa? Itu nanti ada di tafsir, insyaallah. Kemudian apa? Wal ad'imatis saminati,
Juga selain membawa buah-buahan yang banyak, membawa apa? Ad'imatis saminah, makanan-makanan yang saminah, yang berminyak. Sariawan, Beb. Tuh, balik maneng. Minyaknya surga sama minyak sini lain. Kalau minyak sini kolesterol kaken. Kan gitu. Jadi ini gambaran apa? Gambaran makanan sing enak gitu loh, Pak. Enak betul. Lah repotnya sampai enggak pernah makan enak sih. Jadi ini repot tak perlu. Sampai perlu gule ya, Pak, gule. Gule itu ya. Lek gule model banyu, Pak, ya murah. Krocok. Ndak enak blas wis. Iso-iso mari mangan sakit perut. Tapi kalau gule yang kaldunya banyak sampai keluar minyaknya, yo lain jal. Yo lain teman lain nih. Aku belenek Beb karo gule. Lah gule banyu. Kalau gule berminyak ya lain. Itu di dunia saja sudah nikmatnya seperti itu. Terus bagaimana kalau makanan tadi itu berminyak yang ada di surganya Allah? Oh Allah. Udah enggak perlu ini. Anak nanti kegemukan Beb daun. Enggak ada gemuk, enggak ada kolesterol, enggak ada ini, enggak ada itu. Sing sakit jantung jangan takut makan. Apa ini surga? Ini enggak nanggung aku. Iya. Hah? Datang mereka tadi itu. Apa tadi bawa apa? Buah-buahan yang diambilkan dari surga-surganya Allah. Makanan-makanan yang berminyak menandakan kenikmatan. Wal ashrabatil ladzidah. Wal ashrabatil ladzidah, dan minuman-minuman yang ladzidah, yang nikmat, yang enak minuman tadi itu. Maka faida laqiyahum, maka jika laqiya itu malaikat ridwan, hum bertemu kepada mereka. Mereka siapa? Orang yang di dunia puasa, maksudnya puasa wajib, puasa Ramadan, lebih-lebih tambah puasa sunnah. Maka jika malaikat ridwan ketemu orang model seperti itu, ad'amahum, ad'ama, itu malaikat ridwan memberikan makan hum kepada mereka min dzalika, dari itu buah-buahan, makanan-makanan yang berminyak, minuman-minuman yang lezat. Wa yaqulu lahum, dan malaikat ridwan mengatakan kepada mereka, kulu, makan kamu, washrabu, minumlah kamu sekalian, hanian, dalam keadaan seneng, dalam keadaan nikmat, bima aslaftum, baknya sababiyah, karena sebab apa-apa, aslaftum, yang telah berlalu dari kamu sekalian, fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang kosong. Artinya hari-hari yang engkau mengosongkan, tidak makan, tidak minum, tidak rokokan, tidak ulah apa-apa untuk puasa Ramadan. Nilai di sisi Allah. Kita doakan mereka yang belum puasa sekarang, ya. Itu saudara kita. Kalau diteruskan seperti itu, tidak ada kesempatan, Pak. Mungkin dia sekarang akan berbangga-banggaan, ana mangan, aku makan saiki. Terutama yang punya restoran, yang punya warung, ditutupi karo keber ngene ketok sikile tok. Paling gepuk teko ning sor. Tapi kok ngamuk tukaran Ramadan ndak oleh. Ya apa duakno tok sudah. Hah? Kalau kita betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala, betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin semuanya. Coba saya pikirkan rahasianya puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai subuh, duhur, asar ndak makan, walhamdulillah ndak ada yang kena emah. Coba selain Ramadan, meskipun malam makan loh ya, sampai jam 3 makan sudah. Pagi sampai ndak makan mungkin kuat sampean. Kuat. Duhur mulai. Asar bisa kena emah sampean. Loh, apa bedanya sekarang? Sama-sama ndak makan. Sama-sama sahur. Tapi kenapa kalau yang satu justru katanya Nabi sehat? Sumu tasihhu, poso kamu, laksanakan puasa, tasihhu, kamu sehat, jangan khawatir. Tapi yang satu kok bisa sakit.
Satu, Pak. Kenapa? Nuruti perintahnya Allah. Mulia, sehat, sempurna, alhamdulillah. Ya, sing duwe penyakit bisa disehatkan oleh Allah, amin. Belum lagi nanti di surganya Allah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Nah, kalau kita yakin seperti itu diberikan oleh Allah. Pokok intinya di Islam itu yakin, Pak. Di Islam ini apa sih? Yakin. Kalau tidak yakin tidak bisa. Sampai yakin sama Allah. Dari mana taunya ada Allah? Ya yakin dalam hati. Ana yakin ada Allah, ada penciptaan, ada ini, ada itu, ada ini. Yakin, yakin. Betul memang. Akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama masalah rezeki. Yang buka warung, yang buka makanan siap saji. Kalau dia sudah ngomong, "Beb, ana kalau Ramadan pagi tutup, tidak buka, ana tidak dapat uang. Ana butuh makan, istri ana butuh makan, anak-anak butuh makan." Karena sudah prasangka buruk kepada Allah, kalau tidak buka warung, ya tidak oleh duit. Tapi kalau yakin, oh enggak, ini Ramadan, anak tutup menghormati Ramadan. Lebih-lebih, anak nanti akan memberikan kepada orang yang tidak puasa. Haram anak tutup. Masalah rezeki, Allah yang nanggung, bukan karena warung anak. Dadi Pak Suki. Tidak yakin, tidak dadi. Tidak yakin, tidak dadi. Terus percaya aku sampai. Kadang-kadang golek sego sak piring berangkat nang luar negeri loh. Sego sak piring. Insya Allah makannya kita orang karo kebu, akean kebu kan ya. Tapi karena tidak yakin, kebu itu yakin meneng itu ya. Mara mlaku titik tek 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 rumput mangan. Tek 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 tek. Wassalamualaikum turu sosor. Menungso. Gambarannya menungso tapi sifatnya kayak kebu. Ya apa? Wingung tok panganan. Ya apa iki rek panganan? Ya apa iki? Aduh, ya apa iki? Akhirnya ndak nang majelis ilmu, ndak majelis taklim, ndak tarawih, ndak salat, kadang-kadang ndak poso. Fala haula wala quwata illa billah. Paham? Nah, di sini Pak ada satu fawaid, ada satu faedah yang cukup bagus ya. Coba kita lihat di sini. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita ini dijadikan orang yang mulia, meninggal mulia dalam keadaan mulia, amin ya rabbal alamin. Kalau kita mikir Pak ya, beb uang itu lek jero kubur, orang dalam kubur, kemudian bagaimana? Dia kan nanti didatangi malaikat mungkar nakir, Bashir, Mubashir, ada yang mengatakan seperti itu kalau orang soleh. Iku ndek jero kubur, Beb. Lah lek mati tenggelam ya opo? Opo malaikat tidak teles nyemplung laut? Atau misalnya, semoga diselamatkan oleh Allah, mati terbakar, mati dimakan ikan, dimakan hewan, atau dagingnya berpencar kemanapun. Bagaimana nanti pembangkitannya? Nah, dikatakan di sini, berkata Ikrimah, innal ladina yaghrikuna fil bahri taktasimu luhumuhum al-hitana fala yabqa minhum syai'un illa al-idama fatulqiyahal amwaju ila sahil fatamkuthu hinan thumma tasiru hailatun nakhiratun. Beliau mengatakan gini, mereka yang tenggelam dalam lautan, tenggelam di lautan, kemudian taktasimu luhumuhum al-hitan, itu daging-dagingnya dimakani dari ikan-ikan laut, dimakan sudah. Jadi apa ini, selamatan sama apa ini, ikan di laut, habis sudah, habis. Fala yabqa minhum syai'un, tidak tersisa sama sekali, tidak tersisa, dagingnya habis semuanya, habis. Illal idhama, kecuali satu tulang. Tulang apa itu? Tulang ekor. Tulang ekor itu tidak bisa hancur. Maka tulang ekor tadi itu akan, kalau akan dibangkitkan nanti bagaimana? Fatul kiyahal anwaju ila sahil. Itu tulang ekor tadi itu, ombak akan mengarahkan tulang ekor tadi itu sehingga berada di daratan. Kemudian fatam kuthu hinan thumma tasiru hailatun nakhirah, maka tulang ekor tadi itu akan tetap berada di pinggir.
kalau sudah akan dibangkitkan, langsung dari tulang ekor tadi itu tumbuh manusia yang asli, manusia yang terbunuh tadi itu. Paham ini? Atau misalnya dikatakan di sini kalau misalnya dimakan binatang buas, dimakan binatang buas, maka ketika itu binatang buas yang memakan manusia tadi itu, kalau manusia tadi itu akan dibangkitkan oleh Allah, maka binatang buas tadi itu didatangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian binatang buas tadi itu memuntahkannya, mengeluarkannya manusia tersebut, kemudian muntahan tadi itu dijadikan manusia lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi tidak perlu bingung wis, mau meninggal dimanapun malaikat pasti ketemu Pak. Dibangkitkan bagaimana Beb? Oh Allah maha tahu itu, Allah maha mampu. Ada satu sahabat bertanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, ya Rasulullah, kaifa yu'idullahul khalqa? Ya Rasulullah, bagaimana Allah itu mengembalikan makhluk? Bagaimana caranya mengembalikan makhluk tadi itu? Wa ma ayatu dzalika fi khalqih? Dan apa tanda-tanda dari Allah mengembalikan makhluk tadi itu? Ini hancur ya Rasulullah. Bagaimana caranya Allah dan tanda-tanda, buktinya, dalilnya itu apa? Jawabannya Nabi tidak panjang-panjang, tidak ruwet-ruwet Pak. Beliau menjawab gini, ama maralta biwadin qaumaka jadban, apakah engkau tidak pernah melewati satu lembah yang mana lembah tadi itu engkau lihat dalam keadaan jadban, dalam keadaan kering kerontang, dalam keadaan gersang, summa maralta bihi yahtasu khadiran, kemudian suatu saat lain engkau melewati lembah tadi itu yang kering kerontang tadi itu berubah menjadi tempat yang penuh dengan kehijau-hijauan, tetumbuhan, menjadi subur. Sahabat jawab, qala na'am, iya ya Rasulullah. Ya kita kan lihat Pak, kadang-kadang kalau pas musim panas rontok semuanya, kering semuanya. Tapi kalau musim hujan, oh jadi semuanya, rumput jadi semuanya. Katanya sahabat, iya benar ya Rasulullah, benar memang seperti itu. Maka Nabi menyatakan, fatilka ayatullahi fi khalqih, maka itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala dalam makhluknya, dalam menciptakan makhluk tadi itu, yang dia kosong, tulang belulang, tertutup dengan tanah, tidak terbuka sama sekali, mungkin dimakan cacing, dibangkitkan kembali oleh Allah, mungkin seperti mungkinnya Allah menjadikan tempat yang gersang, yang panas diubah menjadi yang subur, yang sejuk. Maka dimain hati itu. Lebih-lebih lagi, ada beberapa mayit, ada beberapa jasad yang Allah haramkan untuk dimakan oleh bumi. Nanti pertemuan yang akan datang ada itu. Maka dikatakan di sini, semuanya itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta tasira ka hayatihal ula. Diciptakan dalam bentuk aslinya. Ya apa aslinya wis? Misalnya aslinya dia tinggi, dibuat tinggi oleh Allah. Aslinya sedengan, dibuat sedengan. Aslinya kulitnya sawo mateng, sawo mateng. Sawo bosok, bosok. Dikatakan hatta tasira ka hayatihal ula, sampai menjadi dibangkitkan oleh Allah seperti bentuknya yang aslinya, yang pertama. Bagaimana Allah nyiptakan ketika itu? Kemudian apa? Thumma yuj'alu fiha al-arwahu, maka dijadikan di dalam jasad-jasad yang kosong tadi itu. Ya Allah. Jadi kayak boneka, tahu boneka sampean? Boneka sing cetekan mburi lho, Pak. Kalau tidak ada baterainya dia begini kan? Kalau masih baterai, diberi baterai, dinyalakan, tek jalan. Itu manusia. Dibangkitkan oleh Allah tanpa nyawa. Bentuk aslinya, ya apa bentuk wis?
kemudian dimasukkan oleh Allah di dalamnya itu roh-roh, kemudian fayaqumun nasu kulluhum ahya'an, maka bangkit itu manusia semuanya dalam keadaan hidup-hidup, kabeh urip seperti semula. Hatta sikto, sampai-sampai apa? Sikto. Apa sikto itu? Bayi bajang, bayi kecil. Makanya hukum fikih dikatakan tadi, kalau memiliki anak umur 4 bulan keluar, meskipun keluar sudah dalam keadaan meninggal, tetap sunnah diberikan nama. Karena apa? Akan dibangkitkan oleh Allah nanti. Akan dibangkitkan oleh Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, inna siqta la yadilla muhbantian ala babil jannati. Allah. Sesungguhnya anak-anak kecil yang meninggal sebelum dewasa, karena kalau anak kecil kan tidak punya dosa, Pak, meskipun orang tuanya kafir, nggak ada, hanya saja bapaknya yang menyahudikan dia, menasorohkan dia, atau memajusikan dia. Kalau dia suci, bersih, belum dewasa. Ini anak kecil-kecil katanya Nabi yang meninggal tadi itu, mereka tadi itu dalam duduk di naungannya pintu sorga, jadi berada depan pintu sorga. Ya, muhbantian itu gini, Pak. Nek bosone kita orang longgongnya nak, sing biasa nih warungan itu, sikile ngene iku lho. Apa? Metingkrang. Bahasa Indonesia ini apa metingkrang? Ya ngono iku. Ya, metingkrang. Di mana? Di pintu sorga. Anak kecil-kecil tadi itu. Wa yuqalu lahu, dikatakan kepada anak kecil tadi itu. Dikatakan apa? Udkhul jannah. Loh, kok di ngarepe surga, di ngarepe pintune mlebu? Kok berada depan pintu sorga, masuk? Kok amping-amping? Maka anak kecil tadi itu mengatakan apa? La hatta yadkhulu abawayya, aku tidak akan masuk sampai kedua orang tuaku masuk surganya Allah. Tak anteni mbak Allah. Sini anak ya, amin. Semoga yang punya anak tambah anaknya. Yang belum punya anak semoga punya anak. Yang belum nikah semoga cepat nikah. Nah, di sini dijelaskan. Wih, contoh menengok. Wa hadza siqta huwa alladhi tamma khalquhu. Siqta ini bayi bajang itu yang tamma khalquhu, yang sudah bentuknya sempurna. Ya, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, gitu ya. Wa nufikha fihi ruh, dan ditiupkan di dalamnya roh. Berarti umur berapa? 4 bulan. 4 bulan atau lebih. 4 bulan atau lebih. Itu anak-anak kecil yang nanti akan bantu orang tuanya. Makanya disunahkan untuk memberikan nama kepada anak tersebut. Nah, kalau wa amma malam yanfukh fihi ruhu fahuwa wasairu amwati sawa. Adapun kalau itu bayi dikeluarkan sebelum 4 bulan, ya berupa daging, ya otomatis kalau kurang dari 4 bulan bentuknya belum ada. Itu bagaimana? Keluar daging, atau misalnya wasairu amwati, atau bangkai-bangkai yang lain, bangkai binatang misalnya, ya, yang tidak ada pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sawa, tidak ada bedanya. Artinya apa? Dia akan menjadi tanah seperti itu. Makanya kita disunahkan untuk ngubur, meskipun masih kecil, untuk ngubur. Karena apa? Segala sesuatu yang keluar dari anggota tubuh sunnah untuk dikubur. Kita motong kukunya dikubur, bukan ditaruh di WC biar dingin katanya. Embo tekan di sanate wallahu alam. Lek duwe untu coplok, untu ndopor, wang genteng. Untu nisor, wang nisor. Ini sanate tekondi.
Setiap, pegang ya, setiap anggota tubuh yang keluar dari kita ketika kita masih hidup sunnah untuk dikubur, termasuk rambut. Tukang cukur hati-hati, ojo rambut sisa didol, tanggung jawab di hadapan Allah. Kayak sopak, kurang ajar ya. Macam-macam ono rambut iki dari sopak kabeh ini. Sunnah untuk dikubur semuanya. Nah, kalau kita ngeliat seperti ini Pak ya, coba lihat sebentar. Beb, iku ibaratnya ari-ari ku dikubur kayak apa sih, Beb? Ari-ari terus kayak lampu bareng kayak kembang apa? Ane jawab, itu syirik. Loh, syirik tekon dile. Itu ari-ari itu tari plasenta. Tali yang nyambungkan sang janin kepada ibunya. Cupak, copot. Anda kan tadi bilang hukum fikihnya bagaimana? Setiap anggota tubuh yang keluar ketika masih hidup sunnah dikubur. Makanya dikubur. Lah terus kayak lampu barang kayak apa, Beb? Kayak keranjang, kayak lampu. Gampang iku ditakwil. Ya apa? Wedi dipangan kucing. Dipangan tikus. Kok syirik? Tekon disirike. Dikai kembang ya, Beb? Cek ini wangi. Misalnya terbuka dia ndak bau bangke, bau kembang, enak kan? Oh no, iya, itu syirik itu, paham ya? Ini keadaan orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah besok kita akan lihat bagaimana itu dari buah-buahnya sorga. Yo opo boy surga iku yo opo? Terus bidadari iku yo opo? Aku ngomong bidadari biasa wong wedok ngamuk, Pak. Iki kok bojoku oleh bojo anyar ngene, bidadari. Besok tak buka semana. Mungkin malam ini marah dhisik tak apa. Pokoke menit tak buka kowe aku. Yo opo perempuan kita yang ada di rumah yang semoga solihah dibandingkan bidadari masih elek misalnya. Ya enggak, semoga ayu ya misalkan ya. Ya apa? Bagaimana itu buah, bagaimana itu bidadari sorga, bagaimana itu kenikmatan sorga. Insya Allah pertemuan kita besok ya. Insya Allah besok di masjid